Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial aplikasi Sepakat. Aplikasi ini merupakan sistem yang dibangun untuk membantu teman-teman di KUA dalam pengadministrasian dokumen wakaf. Anda bisa menyimpan data dan juga mencetak formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pendaftaran wakaf. Kita mulai dari menginstal ya. Jadi saya sudah mempersiapkan file setup-nya ya, tinggal diklik, kemudian ini pilih saja accept agreement, kemudian pilih next, kemudian silakan bisa membaca penjelasan di sini bahwa aplikasi ini dibuat dengan Microsoft Access 2010 dan Windows 7 Service Pack 1. Jadi sebelum diinstal pastikan sistem operasi Anda adalah Windows 7 Service Pack 1 atau versi di atasnya. Di samping itu pastikan pula Anda sudah memiliki aplikasi Microsoft Access 2010 ke atas atau Access Runtime 2010. Jika Anda memang tidak memiliki aplikasi Microsoft Access 2010, Anda bisa download Microsoft Access versi Runtime di link berikut ini ya. Nanti tinggal diklik saja linknya, nanti akan terinstall Access Runtime 2010. Baik, terus kita pilih next, kemudian kita pilih next, kemudian Anda bisa pilih create this desktop shortcut, sini checklist, kemudian pilih next, kemudian install. Nah, file ini tidak terlalu besar. Kemudian perhatikan di sini ada penjelasan bahwa untuk penggunaan awal username-nya adalah Rashid dan passwordnya adalah wakafku, kecil semua ya. Baik, kita lanjut kepada next, kemudian finish. Anda bisa pilih launch ini langsung atau tidak. Kita pilih langsung launch ya, oke. Nah, kita langsung launch, akan terbuka di sini langsung. Nah, ini langsung terbuka. Tadi sudah ada penjelasan bahwa username untuk pertama kali adalah Rashid. Ketik saja Rashid. Kemudian sandinya adalah wakafku. Kemudian oke. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ente harus mengisi data PPIW, camat dan desa terlebih dahulu, Mas Guru. Nah, oke. Pertama Anda isi data PPIW. Nah, di sini Anda bisa mengisi nama PPW, misalnya satu, namanya misalnya Ahmad saja, contoh saja ini ya. Ini logo di sini tinggal diklik saja, double klik. Nanti ada pilihan add di situ, tinggal kita add saja di sini. Setelah itu nanti Anda pilih di sini di Sepakat. Di sini saya sudah siapkan filenya. Sini saya pilih logonya, logo Indramayu, saya pilih di sini. Anda bisa mencari sendiri di internet logo dari kabupaten Anda masing-masing. Setelah dapat filenya, di open, kemudian di OK. Nah, sini muncul untuk kabupaten di mana saya tinggal. Ibu kota kabupatennya sama dengan nama kabupatennya Indramayu. Ada beberapa kota, mengapa saya buat seperti ini, karena ada memang beberapa kabupaten yang nama ibu kotanya itu berbeda dengan nama kabupatennya. Baik, sudah tersimpan, sudah kita isi form PIW nya, kita simpan. Baik, kemudian setelah disimpan kita keluar. Nah, kita cek di sini daftarnya sudah masuk ke situ. Kemudian lanjut kita data camat. Kita buat nomornya nomor 1 saja. Misalnya kita buat namanya adalah, camatnya adalah Iskandar Zulkarnain. Ini contoh saja ya. Misalnya terserah. Ya, telepon. Contoh saja, kita simpan. Baik. Sekarang kita lanjut ke desa. Nomornya nomor 1
kodenya terserah Anda mau buat kode bagaimana. Misalnya saya buat kode buat D1 D001 bisa, terserah Anda buat kode. Kemudian nama desanya, misalnya di sini desa yang ada di Gabus Wetan ada Babakan Jaya. Nanti kalau mau menambah lagi tinggal ada tombol tambah di sini ya. Kita ambil satu saja dulu. Kemudian setelah disimpan kita keluar. Baik, data masternya sudah kita buat. Ada DTPPIW, data camat. Kemudian contohnya sudah ada satu desa di sini ya, Desa Babakan Jaya. Sekarang kita lanjut kepada pendaftaran. Nah, kita klik pendaftaran di sini. Ya. Nah, di situ ada tulisan tambah ya. Tambah. Kita masukkan nomor pendaftaran, misalnya 01. Nah, misalnya kita buat bulan daftarnya itu adalah bulan Januari, tanggal 3 bulan 1 tahun 2022 misalnya ya. Ikrarnya akan kita lakukan pada tanggal 5 bulan 1 2022. Berarti itu pada hari Rabu ya. Kemudian tanggal ikrar atau tanggal aktanya kita buat sama dengan ikrar. Kemudian Anda boleh membuat tanggal yang berbeda ya, tapi tidak boleh sebelum tanggal ikrar. Baik, peruntukannya misalnya untuk Mushola Al Khairat misalnya. Blok ini bisa juga untuk menunjukkan dusun, tergantung bagaimana penamaan yang ada di daerah Anda masing-masing. Bisa namanya blok, bisa namanya dusun, bisa namanya dukuh, ataupun nama-nama yang lain selain desa ya. Jadi nama wilayah yang lebih kecil dari desa. Misalnya saya di sini bloknya adalah blok pada data objek wakaf. Nah, jika tanah yang sudah bersertifikat, maka status haknya adalah apa di sini. Jadi apakah statusnya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak satuan rumah susun dan seterusnya. Yang sering itu misalnya hak milik ya, kita pilih saja hak milik, enter. Nanti ada permintaan untuk mengisi nomor sertifikat 07 misalnya. SPT bisa Anda isi, bisa tidak. Kemudian lanjut, dikuasai sejak tahun berapa, tahun 2011 misalnya. Kemudian ke objek wakaf, kita lanjut kepada wakif. Wakif misalnya namanya, nanti untuk berikutnya bisa Anda klik pada tanda di sini, tanda panah ke bawah. Data-data yang sudah pernah wakaf itu akan tampil di situ. Jadi kalau misalnya orang yang wakaf itu sudah pernah melakukannya, tinggal Anda cari datanya, nanti dia akan muncul. Misalnya wakifnya ini adalah sebut saja misalnya Siti Fatimah ya, bertindak atas nama siapa, misalnya jenis untuk perseorangan atau organisasi, misalnya perseorangan, untuknya apa diri sendiri atau orang lain. Kalau orang lain berarti diklik nanti disebut namanya, kalau misalnya diri sendiri diri sendiri aja. Baik, diri sendiri. Kemudian nazir, misalnya kita pilih sekarang nazirnya perseorangan. Kalau nanti nazir per organisasi tinggal dipilih saja organisasi hukum. Kita contoh sekarang untuk nazir perseorangan. Pilih dulu nama ketuanya siapa, misalnya Haji Mohder, pokoknya 08 ini terserah ya mau diisi. Kemudian pengurus yang kedua misalnya Mahmud ya, nanti nomornya akan otomatis terisi ya, Mahmud. Kemudian saksi bisa diambil dari pengurus ya, tapi saja Hasanuddin 1, kemudian Wardiman 1. Baik, sudah selesai. Kemudian riwayat tanah bisa Anda isi. Riwayat tanah disesuaikan dengan objek wakaf yang tadi sudah dibuat ya. Objek wakaf tadi dikuasai sejak tahun 2011, kita buat 2011.
Dasar khususnya adalah sertifikat dikuasai oleh siapa? Di sini wakilnya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah. Nomor suratnya berapa? Nomor suratnya adalah 07. Bukan 07, sorry. 07. Tanggal suratnya biasanya tanggal 14 bulan 7 tahun 2000 berapa di sini? 2011 kalau nggak salah ya. Cek lagi. 2011, nah betul. Beratnya adalah 2011. Sekarang sudah selesai, nanti yang ke belakang itu bisa Anda isi sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kita simpan saja. Tutup, data berhasil disimpan, Anda bisa melengkapi atau edit data yang salah dan waktu. Oke. Sudah selesai, kita tutup. Nah, nanti ketika Anda mencetak, nah ini Anda pilih saja datanya, kemudian di sini ada pilihan cetak. Nah, perhatikan bahwa ketika Anda akan mencetak, pastikan kertas Anda adalah F4. Oke. Mana yang akan kita cetak? Misalnya WT1 atau WT2 dan WT2A, toh ya. Kemudian covernya adalah PPLW saja dulu. Warkah ini jika kita memang akan melanjutkan ke proses sertifikasi wakaf, bisa Anda juga cetak di sini. Misalnya kita akan cetak sedikit saja dulu, kemudian langsung kita cetak pilih. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, tinggal Anda akan mencetak. Taruhlah misalnya saya akan mencetak WT1 nya saja dulu. Nah, ini tinggal pilih print. Nah, kemudian di OK. Nah, tunggu sampai selesai. Jika Anda akan melanjutkan, tinggal pilih lagi cetak satu, nanti diklik print dan seterusnya. Jika selesai, Anda bisa kembali ke data pendaftaran. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita tutup. Nanti jika Anda ingin melihat data wakaf, Anda juga bisa lihat dari sini. Nah, berdasarkan akta tadi sudah ada satu, kemudian berdasarkan nazir Haji Model, kemudian berdasarkan wakif Ibu Siti Fatimah, kemudian berdasarkan desa Babakan Jaya, produktivitas, nah itu non produktif karena tanah darat ya. Baik, kita tutup. Di sini juga Anda bisa mencari data manual ya. Demikian tutorial singkat dari kami cara penggunaan sepakat versi 4 dan 5 4,5 nanti untuk fitur-fitur yang lain Anda bisa mengelaborasi sendiri. Misalnya Anda akan merubah icon yang sudah ada tadi selesai di install sepakat Anda tinggal klik kanan saja shortcut yang sudah ada di layar komputer Anda, klik kanan, kemudian ambil properties, kemudian ada pilihan change icon, pilih di change iconnya, kemudian pilih browse. Tadi ketika menginstal, cari di program file X8, kemudian cari di folder sepakat, kemudian pilih icon sepakat, kemudian open, OK, apply, OK. Nah, itu sudah otomatis berubah ikonnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.